warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. بشرى لنا نلنا المنى ذا العنى وفلنا وله وجل وعله وبشره بشرى لنا نلنا المنى ذا العنى وفلنا
Fadilah Ru'asaul Ma'hadid Trubus Iman. Respectable head of institution Trubus Iman Islamic Boarding School. Respectable head of madrasas at Trubus Iman Islamic Boarding School. Respectable all the teachers of Trubus Iman Islamic Boarding School. Yang terhormat Bapak Bupati Pasir atau yang mewakili. Yang terhormat para tamu undangan. Serta seluruh santriwati Pondok Pesantren Trubus Iman yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram. Al-hayyul ladzi la yamut wal qayyumul ladzi la yanam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah al-alimul azimu fil alam. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul alam. Wadda'a ila daris salam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. All praise is due to Allah Subhanahu wa Ta'ala, with whose grace we can gather on the bright morning. Peace and salutation upon the great messenger Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, because he has brought us from the darkness to the light. Pola kehidupan di Pondok Pesantren Trubus Iman adalah mendidik para santri dengan sistem kehidupan, bukan dengan mengatur pondok atau mengatur kehidupan pondok itu sendiri. Sebab kehidupan sejatinya adalah mendidik para santri, sehingga seluruh aktivitas mereka mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi berjalan dalam bingkai pembinaan pendidikan. Wonten ing mriki kita dipun dididik supados tansah siaga angenipun derek ing sedaya aspek pagesangan. Ing pondok pesantren meniku kanthi kebaikan tanpa ngarepaken salesan. Kita bangga menampilkan panggung gembira senandung ukhuwah di langit Pondok Pesantren Trubus Iman. Through strong we rise, through unity we grow. Tema ini bukan hanya sekedar kalimat puitis, namun menjadi cerminan semangat kami sebagai santriwati Pondok Pesantren Trubus Iman dalam membangun ukhuwah Islamiyah, merajut cinta karena Allah di bawah langit pesantren yang penuh berkah. This morning, we will together embryonic laughter and feelings of love in a beautiful frame of ukhuwah. Because here, under the blue sky, we are all one big family, one ummah. Sanashhadu aradan mali'an bil alwani minat talibati ta'bira anil imtinani wal ibda'i wal wahdah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal-bunyani yashuddu Ekang langit yo tebentak saya, pondok kain jadi gerada paling kono, memegang teguh Al-Quran, diam as-sunnah, menjadi pedoman lambolu. Nang kewat menjunjung ombo nilai Pancasila, diam prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Beisukan ini adalah beisukan yang paling dihadang-hadang seberataan orang. Yang lain tentang hiburan, tapi ini itu tentang ekspresi, kolaborasi, lawan ketaatan. Dari kami, oleh kami, Untuk kita semua. Dan inilah kami, santriwati Pondok Pesantren Trubus Iman. cetakan ulama penerus negeri. pondok kami tak akan mati. Selalu sibuk memperbaiki diri. Semangat juang kami selalu dikobarkan berapi abadi. Kami tak kenal kata menyerah. Kami lakukan
generations forever. Generasi muda pacarkan kreativitas seni Islami di era lingkungan globalisasi. And welcome in art exhibition, Wonderful Expectable. creativity as materialization of the real action young generation in achieving the mentioned ideals. Zaman semakin modern dan pengetahuan semakin berkembang, maka sebagai muslim dan muslimah yang sejati, marilah bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santriwati Pondok Pesantren Trubus Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو
syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha menerima tobat, Maha Penyayang." Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang soleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia ware, ranu
Dan inilah ketua panggung gembira kami, Ahda Salsabila Izaturrahmi 6B Longkali, dan Zahrotul Sita Milandia 6B Babulu. Respectable leaders of Trubus Iman Islamic Boarding School. Yang terhormat Asatid dan Asatiza Pondok Pesantren Trubus Iman, serta seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala isani wa syukrulahu taufiqi wa minani. Asyhadu alla ilaha illallah ta'ziman li syai'inihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala habibina Muhammadin wa sahbihi wa ihwani wa sallim tasliman katsirah. Ladies and gentlemen, welcome to golden era of Panggung Gembira 614 Mazauta Generation.
Segala puji bagi Allah yang telah menuntun langkah kita hingga tiba di hari yang penuh cahaya ini. Seandainya bukan karena petunjuk dan kasih sayangnya, niscaya kita tidak akan pernah mampu menggapai momen kebersamaan yang indah ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah, teladan, akhlak, dan cahaya yang tak pernah padam sepanjang zaman. Hadirin yang berbahagia, pagi yang cerah ini bukanlah pagi yang biasa. Ia adalah pagi yang dipenuhi doa, harapan, dan rasa syukur. Mentari yang naik perlahan di langit pondok pesantren Trubus Iman seakan menjadi saksi bahwa ukhuwah kita bukan sekedar ikatan lahiriah, tetapi ikatan jiwa, iman, dan cita-cita. Setiap langkah di jalan ilmu ini bukan tanpa rintangan, tetapi Allah menjanjikan bahwa barang siapa yang bertakwa dan bertawakal, maka akan selalu ada jalan keluar. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tolaq ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Pondok Pesantren Trubus Iman adalah lembaga yang mencetak generasi Qur'ani yang modern dalam berpikir, generasi yang siap memimpin, mengabdi, dan membawa kebaikan bagi umat bangsa, dan tangguh dalam menghadapi zaman. Hari ini kita tidak hanya berkumpul untuk bergembira, tetapi juga untuk merajut rasa syukur. Panggung Gembira merupakan kegiatan pementasan seni Islami yang diselenggarakan oleh santriwati dalam bentuk ekspresi kreativitas, kerjasama, dan penguatan nilai-nilai keislaman. Melalui pertunjukan ini, kami menyalurkan potensi santriwati dalam bidang seni, budaya, dan kepemimpinan di Pondok Pesantren Trubus Iman. Dan moto Panggung Gembira kita pada tahun ini, Strong we rise, strong unity we grow. Dari moto tersebut, kami diajarkan untuk bangkit dari kegagalan, untuk tetap tegar di setiap badai, selalu berpegang teguh pada nilai-nilai agama, dan melewati badai dengan keberanian. Kami, angkatan yang lahir dan tumbuh di tengah badai. Kami, angkatan 10, Mazalta Generation, hadir dengan semangat yang tak sekedar ingin dikenal, tapi ingin memberi makna. Kami ibarat bunga yang tumbuh di tanah perjuangan, berakar pada keikhlasan, berbatang pada kesabaran, berdaun pada solidaritas, dan bermekar pada keberanian. Marilah kita jadikan acara ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah, memperbarui niat, dan meneguhkan tekad agar senandung ukhuwah kita terus mengalun memenuhi langit Pondok Pesantren Trubus Iman. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada asatidz, asatizah, dan seluruh santriwati yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Kami juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam mempersembahkan acara ini. Maka terimalah persembahan dari kami, Pagelaran Seni Akbar 614 Mazalta Generation, Growing Together, Precious Forever. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open your eyes, your ear, your heart, and enjoy our spectacular show.
yang kami muliakan, orang tua kami, ayahanda dan ibunda, pendiri dan pewakif Pondok Pesantren Trubus Iman, ayahanda Jitoni Budi Hartono dan ibunda Hajah Nurjana SPD SD, yang sama-sama kami muliakan, para pimpinan pondok, kepala lembaga, kepala madrasah, dewan guru, tenaga kependidikan, direktur, tim ahli dari Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Satuan Pendidikan Mu'adalah Wusta, Madrasah Aliyah, Trubus Sentra Agrobisnis, Trubus Hijau, yang kami muliakan para tamu undangan, pengawas Madrasah Aliyah dari kantor Kemenak Pasir, Bapak Nur Salim SPD, guru kami, Bapak Ngaini MPD dari SMA 1 Negeri Tanah Groget, Kepala Madrasah Aliyah Al-Ihsan, dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, yang tak mampu kami sebutkan satu persatu, yang kami muliakan ayahanda dan ibunda, wali santri dan santriwati, dan yang kami banggakan anak-anak kita semua, seluruh santriwati Pondok Pesantren Trubus Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai ayah bunda, hamba-hamba Allah yang beruntung. Siapakah ayah bunda yang beruntung? Ayah bunda para wali santriwati Pondok Pesantren Trubus Iman. Kenapa kami katakan ayah bunda beruntung? Karena Allah berikan di hati ayah bunda kerinduan untuk membawa putra-putri ke tempat yang aman, yaitu Pondok Pesantren Trubus Iman. Ini harus selalu hadir, ada di dalam hati ayah bunda. Atau ayah bunda sadari keadaan di luar sana sungguh mengerikan. Ayah bunda bersyukur telah Allah beri putra-putri yang siap tinggal di tempat mulia ini. Maka dari itu kami sangat berharap kepada ayah bunda wali santri santriwati untuk mensyukuri nikmat Allah yang besar ini, agar Allah abadikan nikmat ini untuk kita semua, sehingga semakin hari ayah bunda semakin senang dengan keberadaan putra-putri ayah bunda di pondok ini. Ayah bunda akan bahagia dengan putra-putri ayah bunda. Ayah bunda beruntung, ayah bunda sungguh sangat beruntung. Bayangkanlah jika anak kita berada di rumah kita sendiri misalnya. Mana mungkin kita bisa melarang dia untuk keluar rumah, bergaul dengan siapapun, apa yang dikerjakan di rumah, apalagi harus meninggalkan handphone mereka. Susah, sangat susah. Maka kami ingatkan kepada ayah bunda, wahai orang-orang yang beruntung, tetaplah ayah bunda menjadi orang yang beruntung. Syukurilah nikmat ini, putra-putri Anda tinggal di pondok pesantren. Kemudian syukur ini kita wujudkan dengan berterima kasih kepada semua yang mengurus pondok pesantren, asatidz dan ustadzah. Kita tidak bisa membuat peraturan di rumah satupun untuk anak kita. Kenapa? Begitulah keadaan hari ini. Anak kita bergaul dengan orang yang banyak. Kadang di rumah ada sedikit peraturan saja, katanya pengekangan. Tapi di pondok pesantren, semua aturan ditegakkan untuk kebaikan bersama anak-anak kita. Maka kami berharap kepada ayah bunda wali santriwati, bantu-membantu yang sebetulnya ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Anak adalah anak kita, yang belajar adalah anak kita. Mestinya kita berterima kasih kepada guru-guru yang telah membimbing mereka. Yuk kita bantu para guru yang ingin menegakkan peraturan, membuat peraturan untuk kebaikan anak kita. Maka tolong ajarin anak-anak kita untuk patuh dengan peraturan pondok. Jangan ajari untuk melanggar sekecil apapun.
Pendidikan melanggar yang kita berikan kepada anak kita akan berkembang menjadi pelanggaran yang banyak. Semakin anak senang melanggar, akhirnya semakin dia tidak betah di pondok. Akhirnya yang rugi siapa? Kita sendiri, orang tuanya. Maka nasihat kepada anak kita adalah ajari kepatuhan mereka kepada pondok pesantren. Ajari mereka untuk patuh dengan peraturan. Jangan sedikit pun kita mencoba mengajarinya untuk melanggar. Pastikan kita bantu para guru-guru. Ini adalah bahasa cinta kami kepada para wali santri. Kami rindu ayah bunda bahagia dengan anak-anak ayah bunda. Tolong dengarkan kalimat cinta ini. Besarkan hati anak kita di pondok. Anakku, ini demi kebaikanmu. Anakku yang soleh, yang soleha, ini demi kebaikanmu. Ayo kita patuh dengan pondok. Segala kekurangan di pondok bisa kita lengkapi nanti saat kau sudah selesai. Kemudian juga kami ingatkan kepada ayah bunda, anak itu kalau bercerita kepada orang tuanya sungguh luar biasa. Karena orang tua adalah ayahnya, karena orang tua adalah ibunya. Kami selalu ingatkan kepada wali santri di setiap sosialisasi awal masuk bahwa laporan dari anak-anak jangan dibiarkan begitu saja, tapi juga jangan ditelan mentah-mentah. Akan tetapi Anda boleh dengar dan Anda harus dengar. Akan tetapi tidak langsung kita terima. Sebab namanya anak itu kalau lagi manja pada orang tuanya, ngomongnya suka berlebihan. Bukan ingin berbohong, tidak. Karena mereka mengharap kasih sayang. Mungkin kita selama ini kurang memberikan kasih sayang, sehingga anak bercerita di pondok begini, begini, dan begini. Padahal ia hanya merayu ibunya agar ibunya memeluknya, agar ayahnya memeluknya, agar ayahnya sering banyak berkomunikasi dengannya. Bukan berarti keadaan di pondok itu benar-benar mengerikan, tidak. Maka laporan anak-anak kita dengarkan, kemudian kita pilah-pilah, bukan kita telan mentah-mentah. Baru setelah itu kita klarifikasi untuk menyempurnakan yang kurang dari pondok ini. Pertanyaannya, kapan terakhir kali ayahanda memeluk putrinya? Kapan terakhir kali ayahanda memeluk putranya? Kemudian juga yang terakhir yang ingin kami ingatkan kepada ayah bunda, waktu ayah bunda memondokkan anak ayah bunda ke sini, apa yang ayah bunda cari? Kita lihat tulisan di depan, Keterubus Iman. Apa yang kau cari? Ijazah? OSN? OMI? Di samping rumah ayah bunda tentu ada SMP atau SMA yang mungkin favorit. Ijazah bisa diambil di sana. Ayah bunda jangan lupa, dan ini yang akan selalu kami ingatkan kepada ayah bunda. Waktu ayah bunda memilih Trubus Iman, ada Allahnya. Itu tersembunyi di dalam hati ayah bunda. Keridhaan pada Allah bukan sekedar ijazah, betul kan? Ayah bunda harus merenung mengapa memilih Trubus Iman. Ada Allah dan Rasulnya, ada agama, ada akhlak, ada iman. Bukan begitu ayah bunda. Kalau hanya mencari ijazah, untuk apa ke Trubus Iman? Ini harus kita kuatkan dalam hati kita. Tolong dengarkan dengan hati wahai ayah bunda. Kami cinta kepada ayah bunda. Kami cinta kepada anak-anak kita semua. Harapan dan doa kami, ayah bunda sukses, anak-anak ayah bunda juga sukses, bertemu di dunia hingga kelak di surganya. Amin, Allahumma amin. Maka kuatkanlah hati ayah bunda, bahwa saat pertama mengantar putra-putrinya pertama kali ke pondok ini, ada Allah dan Rasulnya di dalam hati, bukan selembar kertas atau sertifikat. Akhirnya, saat kita bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah yang Ia berikan lewat anak-anak kita hari ini, hanya terucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kebaikan ini berkekalan dan tidak pernah putus. Teriring terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah bekerja keras siang dan malam dalam usaha mewujudkan panggung pendidikan ini, panggung gembira, memberikan hartanya, tenaganya, pikirannya, air matanya, serta doanya demi suksesnya acara ini. Jazakumullah khairan. Hanya Allah yang mampu mengembalikan apa yang telah hadirin dan hadirat lakukan dan berikan dengan ganti yang lebih baik darinya. Amin, Allahumma amin. Dengan rahmat Allah dan mengharap ridhonya semata, mari kita buka pagelaran seni panggung gembira 614 kelas 6 di umur pondok yang ke-14 tahun, Mazalta Generation. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir.
Takbir. Takbir. Di tanah hijau, subur terhampar, kekayaan melimpah, anugerah tak terhitung. Namun, oh Indonesia, di mana keadilan? Korupsi merajalela memakan hak setiap insan. Seorang wakil rakyat bersuara lantang mengatasnamakan rakyat namun tak bersudahan. Lapar rakyat belum terpenuhi kebutuhan, sedang ia duduk nyaman di atas
ini tentang seorang santriwati yang baru menyadari betapa besar perjuangan ibunya dalam memenuhi segala kebutuhannya. Sebuah kisah yang berjudul Di Antara Ibu dan Egoku. Pagi hari ini di kelas 6B diawali dengan pelajaran akidah akhlak. Ahlan bikun asukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukunna? Jadi anak-anak, hari ini Ustazah akan membahas tentang bersyukur. Apa tadi? Ya, benar. Jadi di bumi kita pijak ini kita sudah punya rezeki kita masing-masing. Dan di setiap rezeki yang kita punya kita wajib untuk mensyukurinya. Tetapi masih banyak sekali orang-orang yang punya banyak harta tetapi tidak pernah bersyukur. Maka kita sebagai orang baik hendaknya kita bersyukur ya, pahim tunna. Ustazah sudahi pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaros istirahat. Siapa mau ambil uang? Anak. Mereka bertiga pun segera pergi dan mengantri di antara orang-orang yang sudah ramai mengantri. Siapa namanya, Oti? Harini Yulpia. Iya, Oti, saldonya sisa 500.000. Afwan. Aina Ustazah. Afwan Wati, belum ada. Bisa dicari lagi, bisa dicek lagi. Siapa tahu ibunda sudah mengirimkan. Kenapa sih ibu belum kirim uangnya? Setelahnya, Nina segera pergi menuju wartel untuk menelpon ibunya. Di sisi lain, sang ibu sedang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Bi Ija, tolong ya bersihin baju saya, awas sampai lecek, apalagi copotan berliannya. Oh iya, ini gaji yang kemarin, maaf ya saya kurangin, soalnya baju saya kemarin lecek, terus copotan berliannya. Iya, ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Nak. Apa kabar, Nak? Bu, Ibu belum bayar SPP ya? Maaf ya, Nak. Ibu masih ngumpulin uangnya. Mungkin akhir bulan nanti baru bisa bayar. Uangku udah habis Bu, isi cashlessku juga tinggal 3.000. Sabar dulu ya, Nak. Nanti kalau uangnya sudah terkumpul, Ibu langsung kirim ke kamu. Sabar aja terus yang Ibu bilang. Ibu selalu janji bakal kirimin uangnya tepat waktu. Tapi buktinya apa? Udah ah, pokoknya aku mau Ibu kirimin uangnya hari ini juga, titik. Ya Allah, hamba yakin Engkau Allah yang maha membalaskan rezeki ya Allah. Ya Allah, berilah hamba kesabaran, kekuatan dan keteguhan dalam menjalani ujian ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah uang ini berkah untuk hamba dan hamba. Amin, amin ya rabbal alamin. Sore hari di kamar 106, beberapa santriwati kelas 6 sedang asik berbincang. Tiba-tiba Rara datang membawa barang-barangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Rara, anti habis jenguk ya? Iya nih, kalian mau makanan nggak? Banyak nih. Nih.
Enak ya Ra, jadi anti bisa jenguk seminggu sekali, barangnya dikirim terus, uangnya juga ngalir terus. Iya dong, kata Mama Ana sih biar Ana betah terus di pondok. Oh iya, ini juga ada melon, mau nggak? Nih, ini juga ada yang udah dikupas. Makan. Setiap melon yang nanti bawa ke sini manis-manis terus ya Ra. Iyalah, siapa dulu yang pilih? Rara gitu loh. Siapa tadi namanya? Betul-betul. Enggak ya. Ini kan golden melon dari Trubus Sentra Agrobisnis. Makanya manis ya anak. Memang dari sana aja manis. Dina, sini. Mau makanan ganti? Nanti gak dijenguk kan? Iya, enak ya Ra jadi anti. Apapun yang anti mau pasti diturutin. Iyalah, Rara. Ra, tumben anti kesini. Gak apa-apa, Anda cuma mau nyari-nyari makanan aja. Oh iya tuh lah, banyak makanan, mau nggak? Syukran Ra. Iya, sama-sama. Lala yang sedang menikmati makanannya sesekali melirik ke arah Nina, mengingat percakapan Nina dengan ibunya tadi siang saat di wartel. Nih, kenapa? Ikut Ana bentar yuk. Mau kemana? Ayo ikut aja dulu. Anti mau ngomong apa sih, La? Maaf ya nih kalau Ana emang ikut campur. Ana tadi nggak sengaja dengar waktu Anti nelpon. Ana tahu kok, Anti pasti pengen kan dijenguk terus kayak Rara, dapat banyak barang terus. Cuma ya nih, Anti nggak boleh sampai marah-marah. Kita nggak tahu loh susahnya ibu Anti nyari uang itu gimana. Apaan sih, La? Anti tuh ikut campur banget. Anti tuh nggak tahu rasanya jadi anak tuh gimana. Anti mah enak, selalu dijenguk, dapat uang terus. Lah anak, udah. Nin, dengerin dulu. Apa lagi sih? Coba deh waktu liburan nanti, Anti ikut ibu Anti kerja, biar Anti tahu rasanya nyari uang itu gimana. Mau tahu kelanjutan dari kisah ini? Saksikanlah setelah yang satu ini. Bu, saya mau beli domba. Katanya di Trubus ada jual domba loh, Bu. Iya Kak, bentar ya Ibu cek dulu di sosmednya Trubus. Cepat Bu, cepat. Sabar Pana, bentar dulu. Oh iya, ternyata di Trubus ada domba. Ayo kita ke sana ya. Ayo Bu. Adeline dan anaknya pergi ke Trubus Iman untuk membeli domba. Tabe Bu. Kenapa Ki? Saya mau beli domba buat anak saya pelihara, tapi saya takut dombanya nggak sehat Bu. Tenang aja Ki, domba di Trubus sehat semua. Gembala biri-biri. Jadi gimana Bu? Saya beli semua ini dombanya ya. Oke Bu, silakan ambil nih. Yang ini Bu aku, yang ini. Yang gemuk. Nih. Ini gemuk Ibu yang ini. Dombanya.
Monitis Seguli-guli Adikku cantik Congkak hitam manis Kakak solatis Secari belis Kau tahu aman saja kakak yang canggih. Aman saja om ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari tembok. Liburan di Inggris, di Paris, di Jerman Supasti goreng sabarang jalan aman. Kau tolong bilang suka kah tidak. Oh suka kah tidak. Jangan sampai mama bertindak. Kau tinggal jawab mau kah tidak. Oh mau kah tidak. Jangan sampai papa berpihak. Nanti kamu kecapean. Gak apa-apa bu, hari ini aja boleh ya bu? Gak usah ya Nina, sudah ya ibu pergi dulu. Tanpa sepengetahuan sang ibu, Nina ternyata mengikuti ibunya berjualan. Sepulang dari berkeliling, sang ibu singgah ke sebuah warung makan untuk bekerja sebagai tukang sapu. Bu, ibu, ibu ngapain di sini? Ibu kok nggak pernah bilang kalau ibunya kerja di sini? Nina, dulu ya nak. Dulu ya nak, dulu. Setelah menjalani liburan akhir tahun, akhirnya Nina kembali lagi ke pondok bersama ibunya yang ikut mengantarnya. Nina nggak ada yang mau dibeli nak. Gak ada kok. Nina, belajar yang rajin ya nak. Ibu minta maaf ya nak. Belum bisa jadi yang baik untuk Nina. Belum bisa dapetin semua keinginan Nina. Ibu minta maaf ya nak. Gak apa-apa bu. Nina belajar yang rajin ya nak. Biar bisa jadi orang sukses. Yang kayak ibu, dibantu sayur. Iya bu. Udah pulang dulu ya nak. Bu, ibu, ibu, maafin Nina bu, maafin Nina kalau nonton ibu hal yang gak penting, gak pernah ngertiin karena ibu, maafin Nina bu.
Itu sudah memang kewajiban ibu sebagai orang tuanya Nina. Tapi Nina udah jahat banget sama itu. Gak apa-apa Nina. Sudah ya, jangan nangis lagi. Minggu depan ibu jenguk, nanti ibu bawain makanan kesukaan Nina. Sudah, jangan nangis lagi, ibu pulang dulu ya. Dadah ibu. Dadah ibu. Nina pun sadar bahwa tidak semua yang ia inginkan harus ia dapatkan dan mulai menghargai semua perjuangan dari ibunya. Dari kisah ini kita belajar bahwasanya perjuangan orang tua itu memiliki makna besar bagi kehidupan kita semua. Terima kasih untuk ayah dan ibu yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk kami. Semoga kisah sederhana ini membuat kita agar selalu bersyukur. Terima kasih.